Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusman Nawanir, ST, MSc, PhD, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian yang dirancang untuk mendukung pencapaian CPMK, khususnya kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah penelitian berdasarkan fenomena empiris, membedakan antara symptoms dan problems, serta membangun cara berpikir ilmiah melalui pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok, dan asesmen formatif. Saya meyakini bahwa pembelajaran metodologi penelitian itu bukan sekedar mengajarkan tahapan dan teknik penelitian, tetapi sebenarnya membentuk kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara ilmiah ketika menghadapi berbagai persoalan nyata. Maka oleh karena itu, seharusnya setiap proses pembelajaran itu perlu dirancang untuk membimbing mahasiswa mengamati fenomena, termasuk juga memverifikasi informasi, membedakan antara gejala dengan akar masalah, serta merumuskan solusi berdasarkan bukti. Nah, keyakinan tersebut saya terapkan dalam pencapaian CPMK 2, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, pada tahap awal pencapaian CPMK tersebut, pembelajaran difokuskan pada sub CPMK 2A, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi berbagai masalah berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di sekitar mereka, dan mereka membedakan antara symptoms dengan problem, antara gejala dengan masalah. Maka untuk mencapai sub CPMK 2A tersebut, saya menggunakan kasus yang begitu dekat dengan kehidupan mahasiswa. Salah satunya adalah soal pemakaian listrik di lingkungan kampus. Dan melalui pendekatan case-based learning dan collaborative learning, mahasiswa nanti akan bekerja dalam kelompok untuk menentukan fokus persoalan atau fokus penelitian, kemudian mengidentifikasi symptoms atau gejala, kemudian dia juga akan memperkirakan apa akar penyebab potensialnya. Nah, maka di sini mereka akan membedakan gejala dengan akar masalah, dan mereka akan menyusun alternatif solusi. Maka aktivitas tersebut sesuai dengan strategi pembelajaran outcome based learning dalam RPS yang menempatkan studi kasus, diskusi kelompok, dan juga partisipasi mahasiswa sebagai bagian utama dari proses pembelajaran mereka. Nah, dalam proses tersebut saya tidak langsung memberikan jawaban kepada mereka, tetapi saya akan menggunakan rangkaian pertanyaan bertahap untuk membimbing cara berpikir mereka, menemukan hubungan antara fenomena, gejala, masalah, penyebab, dan juga solusi. Maka ketika mahasiswa memberikan jawaban yang mungkin belum tepat, maka saya akan memberikan umpan balik secara langsung dengan membantu mereka membedakan apakah jawaban tersebut termasuk gejala, implikasi, atau mungkin penyebab potensial, ataukah itu merupakan solusi. Nah, dengan cara ini mahasiswa tidak hanya akan sekedar menghafal definisi masalah penelitian, tetapi mereka itu benar-benar berlatih mengidentifikasi masalah berdasarkan fenomena empiris sebagaimana yang dituntut di dalam sub CPMK 2A. Berikutnya, assessment atau penilaian itu dilakukan secara formatif melalui pertanyaan lisan kepada mahasiswa, kemudian partisipasi aktif mereka dalam diskusi kelompok, kemudian analisis kasus, termasuk juga kuis menggunakan Mentimeter. Maka nanti jawaban mahasiswa itu akan digunakan untuk menilai kemampuan mereka untuk membedakan mana yang symptoms dan mana yang problem, menjelaskan alasan
atas pilihan yang mereka berikan, serta mereka bisa menyusun nanti alur identifikasi masalah. Maka nanti hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar bagi saya untuk memberikan klarifikasi dan juga feedback secara langsung. Nah, pendekatan ini tentu sangat selaras dengan teknik penilaian di dalam RPS mata kuliah ini, yaitu tugas kelompok dan partisipasi diskusi dengan kriteria kejelasan masalah, termasuk juga relevansi fenomena serta logika analisis. Nah, pembelajaran di dalam video ini menjadi fondasi sebenarnya bagi tahapan berikutnya dalam sub CPMK 2, yaitu apa? Mengidentifikasi research gap serta merumuskan research questions dan research objektif yang smart. Nah, setelah nanti mahasiswa mampu membedakan antara fenomena, gejala, dan dugaan akar masalah, maka nanti mereka akan diarahkan untuk senantiasa memverifikasi persoalan melalui bukti empiris dan literatur. Kemudian berikutnya merumuskan menjadi pertanyaan dan tujuan penelitian. Nah, tahapan lanjutan tersebut sesuai dengan sub CPMK 2B di dalam RPS penelitian ini. Nah, bagi saya pencapaian CPMK tersebut itu tidak hanya cukup ditunjukkan melalui kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal, tetapi melalui kemampuan mereka menjalani proses berpikir yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua ya, apa kabar pagi ini? Sehat ya? Semua sehat ya? Oke, alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan metodologi penelitian. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua. Nah, di bab yang pertama kemarin kita sudah berbicara soal apa itu research, apa itu metode, apa perbedaan antara research kuantitatif dengan research kualitatif, seperti apa ciri-ciri research yang bagus itu sudah kita bahas pada bab yang pertama. Nah, hari ini kita akan masuk kepada bab yang kedua, dan penting untuk teman-teman ketahui bahwa bab yang kedua ini adalah bab yang paling penting. Ini adalah bab yang paling kritikal. Ya. Maka ketika teman-teman tidak mampu mengidentifikasi research problem, tidak mampu mengidentifikasi masalah, maka tidak ada alasan bagi teman-teman untuk melakukan research. Jadi tidak ada riset tanpa adanya masalah. Maka apa dasar kita hari ini? Dasar kita adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila telah datang kepada engkau fasikun, orang-orang fasik. Ya. Binaba'in itu artinya membawa berita. Maka Allah memerintahkan kepada kita fatabayyanu. Artinya apa tuh fatabayyanu? Tabayun. Tabayun itu artinya apa? Tabayun itu artinya adalah verifikasi dulu, teliti dulu. Ya. Kita harus melakukan cross check terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan tabayun. Nah, begitu juga kaitannya dengan kita melakukan riset, ya.
ketika ada suatu isu atau suatu masalah, maka kita harus melakukan verifikasi. Maka penting sekali teman-teman, ketika ada suatu gejala, maka kita verifikasi sehingga nanti kita akan ketemu apa akar masalahnya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada bab yang kedua. Maka teman-teman, diharapkan nanti melalui bab yang kedua ini mahasiswa itu bisa mengidentifikasi research problem. Artinya apa itu? Mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, kemudian apalagi distinguish between symptom and problem. Artinya apa itu? Membedakan antara simptom dengan problem. Simptom itu apa teman-teman? Simptom. Simptom. Coba lihat di handphonenya. Simptom itu apa? Coba lihat. Simptom. Kalau problem, kita semua tahu. Problem itu adalah masalah. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan simptom? Gejala. Ya, maka teman-teman itu harus bisa nanti membedakan mana yang gejala, mana yang masalah. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa mengidentifikasi gejala, maka teman-teman juga pasti tidak akan pernah bisa mengidentifikasi masalah. Ya. Maka untuk bisa mengidentifikasi masalah, maka teman-teman harus bisa membedakan dulu mana yang simptom dan mana yang problem. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan bisa mengidentifikasi celah penelitian atau yang biasa disebut dengan research gap. Oke? Nah, jadi ada 3 yang mau kita capai. Yang pertama, identifikasi research problem. Yang kedua adalah membedakan antara simptom dengan problem. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi celah penelitian atau research gap. Nah, teman-teman semua, kita ingat lagi pada bab yang pertama kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan riset. Riset itu adalah proses mencari dan mencari, ya. Riset itu adalah proses mempelajari sesuatu, ya. Riset itu adalah proses menyingkap sesuatu, proses investigasi, dan seterusnya sampai pada understanding, sehingga kita bisa memahami betul. Dan kita juga sudah mendefinisikan kemarin bahwa yang dimaksud dengan research itu adalah investigasi yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Ya. Terhadap apa? Into a particular problem. Artinya apa tuh? Terhadap suatu masalah. Berarti apa? Starting point ketika kita melakukan research itu apa? Langkah awalnya apa kira-kira? Ketika kita melakukan research berdasarkan pengertian ini, langkah awalnya apa? Identifikasi apa dulu? Ya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dulu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, masalah yang mana? Kan begitu. Nah, ini dijawab, ya, that needs solution. Masalah yang memerlukan solusi. Artinya, masalah yang mau kita selesaikan di dalam penelitian kita itu memang betul-betul masalah yang penting. Masalah yang penting. Nah, jadi ingat ya bahwa langkah awal ketika kita melakukan riset itu adalah mengidentifikasi masalah. Ketika teman-teman tidak bisa mengidentifikasi masalah, maka teman-teman tidak bisa melakukan riset. Nah, artinya apa? Riset itu sebenarnya itu tidak lebih dari sekedar problem solving, memecahkan masalah. Ya, itu sebenarnya yang riset itu. Tidak lebih dari sekedar memecahkan masalah. Maka untuk bisa memecahkan masalah, maka pasti kita identifikasi dulu masalahnya. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kalau seandainya kita tidak bisa mengidentifikasi apa masalahnya. Betul begitu? Betul ya? Betul. Nah,
Maka teman-teman, riset kita itu adalah soal mendekatkan antara problem dengan solution. Riset itu adalah soal menjembatani antara kondisi aktual dengan kondisi ideal. Riset itu adalah soal menjembatani antara realitas dengan harapan. Itu yang riset, teman-teman. Jadi ini harus difahami nih, harus difahami betul. Ya. Nah, maka teman-teman, misalkan nih, kita berada di sebelah kiri. Kita berada di sini. Dan kondisinya itu tidak ideal di situ. Bukan kondisi yang kita harapkan. Kondisi yang kita harapkan itu di mana? Di sebelah kanan. Inilah kondisi yang kita harapkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa sampai kepada kondisi yang kita harapkan. Maka berarti ada masalah yang harus kita pecahkan. Ada masalah yang harus kita selesaikan. Sehingga kita bisa sampai kepada kondisi yang diharapkan. Kondisi ideal. Nah, kemudian yang kedua, saya contohkan lagi nih. Ini orang ngapain? Mindahin batu dari bawah ke atas. Ya. Maka pertanyaannya di sini adalah kenapa sih kita harus memindahkan batu dari bawah ke atas? Tentu ada tujuannya, bukan? Ada maksud dan tujuannya. Ya, batunya besar lagi. Badan yang ngangkatnya itu kecil gitu ya. Batunya sangat besar. Ya, maka tentu saja ada alasan kenapa batu itu harus dipindahkan ke atas. Kan begitu. Nah, ketika kita punya alasan kenapa batu itu harus dipindahkan ke atas, maka berarti kondisi idealnya itu ada di atas. Sekarang kondisinya batu itu ada di bawah. Maka pada saat itu ada masalah yang harus kita pecahkan. Apa masalahnya? Bagaimana memindahkan batu itu ke atas. Maka kita harus carikan solusinya. Nah, gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau seandainya teman-teman memahami, ya, hidup kita itu penuh dengan problem, bukan? Mulai dari kita bangun sampai kita bangun lagi. Oh, bukan sampai kita bangun lagi. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur, ya, kita akan berhadapan dengan banyak sekali masalah, bukan? Banyak sekali masalah. Nah, nanti teman-teman ketika masuk ke dunia kerja, maka teman-teman juga akan berhadapan dengan hal yang sama. Datang ke kantor, pagi-pagi itu biasanya sudah ada masalah yang harus kita selesaikan. Kemudian agak siang ada lagi tuh masalah. Berentetan masalah sampai nanti pulang kerja. Pulang kerja itu belum tentu berhenti masalah. Bisa jadi masalah itu dibawa ke rumah. Selesaikan di rumah. Sampai nanti kita tidur. Ya. Kadang-kadang tidur pun, di saat tidur pun juga teringat masalah itu, kan begitu ya? Ya, sampai ke bawah mimpi. Nah, artinya apa? Kita berhadapan dengan masalah setiap hari. Maka Abang Raymond ini mengatakan life is problems. Hidup ini adalah rentetan masalah-masalah. Living is solving the problem. Dan kehidupan itu adalah soal menyelesaikan masalah. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi kita akrab sekali itu dengan masalah. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah dengan benar, untuk bisa menyelesaikan masalah sehingga kita sampai kepada solusi yang benar, maka tentu saja ini diperlukan adanya research. Perlu adanya research. Nah, nanti perusahaan-perusahaan, ya, ketika teman-teman nanti bekerja di perusahaan misalkan, itu akan berhadapan dengan masalah setiap hari. Maka pastikan bahwa teman-teman bisa menyelesaikan masalah itu dengan sistematis dan terorganisir. Nah, itu yang kita pelajari di research metodologi sebenarnya. Maka itulah yang disampaikan oleh
Anthony D'Angelo, ya, dia mengatakan bahwa when solving the problem, dig at the roots. Artinya apa tuh? Ya. Gali sampai ke akarnya gitu. Jadi kalau seandainya kita mau menyelesaikan suatu masalah, gali sampai ke akarnya. Maksudnya apa? Gali sampai kepada penyebab utamanya. Nah, kemudian dia melanjutkan, instead of just hacking at the leaf, ya, bukan hanya sekedar menyelesaikan daun-daunnya, bukan hanya menyelesaikan gejalanya, gitu loh teman-teman. Ya, tadi lantai basah itu adalah gejala. Kita mop kira-kira selesai nggak? Selesai sementara. Tetapi akar masalahnya nggak selesai. Besok hujan lagi, tergenang lagi. Gitu loh teman-teman. Oke? Nah, jadi makanya kalau mau menyelesaikan masalah harus sampai ke akarnya. Identifikasi dulu akar penyebabnya itu apa gitu. Ya. Jangan sampai seperti kalau di Indonesia itu teman-teman. Ya. Orang mengidentifikasi ada korupsi di Indonesia, betul? Korupsi di Indonesia. Semakin lama semakin bertambah atau semakin lama semakin kurang korupsi itu? Semakin bertambah. Walaupun sudah ada KPK. Ya, ada KPK pun ternyata korupsi nggak berkurang, justru semakin bertambah. Nah, itulah ya, menyelesaikan masalah tidak dengan mengetahui akar penyebabnya. Jadinya masalah itu nggak kunjung selesai. Gitu loh teman-teman. Oke, ayo yang berikutnya. Kita ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 adalah presentasi kelompok mencampur aduk topik. Apa kira-kira masalahnya? Pemakaian listrik di kampus. Ini fokus penelitian kita. Ya. Maka sekarang kita harus identifikasi dulu gejalanya apa. Apa kira-kira gejalanya? Gejalanya dulu. Gejalanya apa? Boleh. Boleh lah, ini aja dulu, pemakaian listrik. Nanti kita cari variabelnya ya. Kira-kira gejalanya apa? Gejalanya apa? Boleh ya. Apa gejala yang pertama kira-kira, teman-teman? Ayo. Tagihan tinggi. Yang kedua apa kira-kira? Tagihan tinggi. Apa gejalanya? Yang berikutnya. Apa? Apa lagi gejalanya? UKT jadi naik. Itu terlalu jauh, Okta ya. Itu agak jauh itu ya. UKT jadi naik ya, itu terlalu jauh ya. Ya, walaupun ya itu bisa saja itu menjadi implikasi dari tingginya tagihan listrik. Ya. Apa lagi kira-kira? Pemakaian listrik di kampus. Ya, tagihannya tinggi. Terus? Apa lagi? Kira-kira? Contoh lainnya itu ya, contohnya kelas kosong. Ini bisa jadi gejala. Kelas kosong, AC menyala. Ini bisa jadi gejala nih. Ya, bisa jadi gejala. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Listrik cepat panas atau rusak.
Hah? Peralatan listrik. Boleh. Peralatan listrik. Listrik. Cepat panas. Panas misalkan. Atau cepat rusak. Terus apa lagi kira-kira? Pemadaman lampu. Wadah. Apa tuh? Konslet listrik lah. Korsleting ya. Korsleting itu apa tulisannya tuh? Korsleting aja ya, paham ya? Nah, misalkan ada 4 gejala ini. Maka sekarang tugas kita apa? Kita sudah identifikasi fokusnya tadi. Fokusnya adalah ini ya. Ini langkah pertama. Ini adalah langkah kedua. Kemudian yang berikutnya adalah langkah yang ketiga. Identifikasi ya potensial akar akar penyebab yang potensial. Ya, apa penyebabnya? Apa akar penyebab? Identifikasi nih. Listkan dulu di sini. Apa kira-kira akar penyebabnya? Kira-kira apa yang menyebabkan tagihan listrik jadi tinggi apa? Hemat energi. Tidak hemat energi. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Contohnya, rendahnya kesadaran. Rendahnya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran hemat energi atau listrik. Apa lagi? Ada lagi kira-kira? Penggunaan listrik berlebihan. Penggunaan listrik berlebihan. Boleh lah ya, kita bikin aja dulu ya. Penggunaan listrik. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan gap, celah penelitian. Ya, celah penelitian akan kita bahas minggu depan, dan minggu depan juga akan kita bicarakan terkait dengan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu, silakan. Semua jelas ya? Jelas semua? Okta jelas? Luis jelas? Jelas ya? Noval jelas, Noval? Jelas ya? Oke, baik. Barangkali sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran pada pertemuan ini itu akan terlihat nanti ketika mahasiswa mampu mengamati fenomena, membedakan antara gejala dengan masalah, memperkirakan penyebab potensial, menyusun solusi tentatif, dan juga memahami bahwa setiap dugaan harus diverifikasi melalui penelitian. Maka proses tersebut menjadi dasar agar mahasiswa mampu merumuskan masalah, merumuskan research questions, dan research objektif secara logis pada tahapan pembelajaran berikutnya. Demikian dari mata kuliah ini, metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.